Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Cikarang membeli opak, jawab salamnya masih kurang kompak. Bapak, ibu, adik sekalian yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, di dalam agama Islam tercinta yang boleh ndak jawab salam hanya 3 kelompok manusia. Berapa kelompok? Ada berapa kelompok? Sudah tahu 3 kelompok itu siapa-siapa saja? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Banget apa bingit? Ada berapa tadi? Ada berapa? Kepiting di dalam kerang, kerang dicapit batu, pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Oke? Ada tokek ketimpuk batu, oke lah kalau begitu. Bapak ibu juga anak-anakku sayang, boleh saja ndak jawab salam. Syarat yang pertama dari 3 kelompok, apabila yang dengar salam memang orangnya kupingnya budek. Ada di Al-Muhajirin yang budak di sini? Nggak ada. Yang kedua, boleh nggak jawab salam? Syaratnya dengar salam memang tuh orang bukan hanya budak, lisannya gagu atau bisu. Ada yang gagu di sini? Nggak ada. Udah berapa tuh? Sekarang yang keberapa? Yang keberapa? Baik, saya berdiri. Boleh. Yang ketiga, nggak jawab salam apabila yang dengar salam memang orangnya majnun. Apaan artinya majnun? Apaan? Saya nggak sampai hati nerjemahinnya. Karena di masjid tercinta Al-Muhajirin malam ini nggak ada yang budak, betul apa enggak? Nggak ada yang bisu, betul apa enggak? Nggak ada juga yang majnun, betul apa enggak? Yang hadir malam hari ini para pecinta-pecinta baginda Nabi besar kita Muhammad. Ini yang laki-lakinya saya yakin selalu buat bininya, insya Allah selalu nepantun jadi doa, makan sekuteng duduk di taman, bukan hanya ganteng, hatinya selalu beriman. Insya Allah juga nih ibu-ibunya selalu buat lakinya burung gelatik naik delman, bukan hanya cantik, hatinya selalu beriman. Karena nggak ada yang tuli, nggak ada yang bisu, nggak ada yang majnun. Saya ulang salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi aja ngapa begitu? Ikhlas nggak sih? Ridho nggak sih? Bukan karena takut 3 golongan tadi. Ikhlas. Alhamdulillah, naik kereta pakai kacamata, jangan pernah ada dusta di antara kita. Iya, cocok, cocok, cok gali cok gala gacok, kurang semangat jawab cocoknya. Cocok, cok gali cok gala gacok. Ibu-ibu kalau udah ketawa begini saya senang lihatnya. Kenapa? Pasti mau utang lupa. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah
wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ati babal jannati yaumal qiyamah fa'astaftihu fayaqulul khazinu man anta fa'aqulu Muhammadun fayaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Rawahu Ahmad an Anasin au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan Ketua DKM Al-Muhajirin Al-Ustadz Alwi Aksin beserta kepengurusan daripada Masjid Tercinta Al-Muhajirin, yang sama-sama kita hormati Kepala Desa Pahlawan kurang ya, nulisnya kurang ya, saya berhenti dulu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Pahlawan Setia Haji Zainal Abidin beserta istri. Yang sama-sama kita hormati Ketua RW Bapak Darto. Tulisannya Pak berarti itu ya. Maafin banget ya, biar ada sahadahnya. Saksinya ya Pak ya. Salaman dulu Pak. Benar ya? Nah, ya. Aku salah Pak, saya namanya tamu. Ya, yang sama-sama kita hormati Ketua MUI Pahlawan Setia Al-Ustadz Saifullah. Yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan Ketua DKM At-Taufiq wal Hidayah Al-Ustadz Haji Mastur. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Al-Ikhwan Al-Ustadz Agus Arifin, jajaran Bimaspol dan juga Babinsa. Dan yang sama-sama kita hormati semua ketua RT dari 01 sampai 8 di Perumahan Villa Muhkmah Kota Indah, juga kepada para tamu undangan yang lainnya. Hapunten, nyuhun sewu, saya minta maaf. Ibu, jarang-jarang Ustadz minta maaf panjangnya mengalai tajwid mat arid sukun. Kira-kira dimaafin apa enggak? Ini kertas yang diberikan ke saya, Ibu hitung nih. 1, 2, 3 lembar. Jam 10 udah. Kalau saya bacain semua 3 lembar, ntar Ibu yang komentar, Ustadz kebayoran lama minum teh hangat, nyebutin nama aja lama banget. Jadi kira-kira minta maaf panjang saya barusan dimaafin apa enggak nih? Alhamdulillah tuh banyak anak-anak kita pada kerudung merah tak berkacamata. Jangan pernah ada marah di antara kita. Iya, cocok? Cok gali cok galaga cok. Biar lebih cocok lagi malam ini, walaupun mungkin saya yakin banyak para tamu undangan yang lainnya yang nggak kesebut namanya satu persatu. Tadi ngucap maaf panjang saya, ya Allah, mudah-mudahan kita doakan buat para tamu-tamu undangan kita, buat para tokoh masyarakat kita, buat aparatur pemerintahan kita, baik yang kesebut namanya barusan, ya Allah, maupun yang nggak kesebut namanya. Mudah-mudahan asbab Maulidur Rasul malam hari ini kami bersilaturahim, wujud cinta kami kepada kanjeng Nabimu, semoga selalu buat mereka Allah pelihara kesehatannya, keafiatannya, keselamatannya, keberkahan serta keridoan Allah selalu berikan dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibunya mau juga didoain. Amin. Mau aja, mau banget.
Ya Allah, mudah-mudahan habis maulidan terus sama suaminya. Ya Allah, Allah jadikan istri buat suaminya istri yang cantik, yang selalu membuat suami tambah simpatik. Lagi keluar maupun di luar rumah tangga suka ngelirik-lirik. Ibadah pada Allahnya makin fanatik. Yang fardu yang sunnah dijaga secara apik. Bergaul dengan suami, orang tua, mertua, tetangga, nggak punya jiwa munafik. Cinta sayang suami makin bertambah setiap terasa makin as. Duduk kadang pakai baju bat, sambil duduk kadang ngemil kerim. Kebetulan yang ceramah malam ini namanya Ustaz Tahu. Bu, saya doain begitu jujur, karena di zaman now banyak banget perempuan-perempuan yang nggak pada punya iman, suka godain laki orang. Apa namanya, Bu? Tuh, apa pelakor. Jadi walaupun suami ibu di luar banyak yang godain, tapi karena di rumah punya bini, hatinya nggak munafik, ibadah sama Allah fanatik, maka suami akan berkata sama yang goda, maaf ya neng, barang antik di kursi goyang, punya opah, punya oma. Jujur, perempuan cantik di luar banyak yang kata sayang, tapi cinta papa hanya buat mama. Amin ya Allah ya Rabbal. Bocah lu belum ngerti. Buat babak lu sama mak lu ya. Kalau buat bocah mah yang ini kalian jawab ya. Oke? Nih sekarang kalian ini buat kalian yang pada masih sekolah, dengerin ya. Malam ini kita maulidan. Hai para anak-anakku sayang, Ustaz nanya, tolong jawab yang jujur. Cinta nggak kalian dengan baginda Rasulullah? Sayang nggak kalian dengan baginda Rasulullah? Kalau kalian cinta dan sayang sama Rasulullah, jawab yang jujur. Rasulullah mengajarkan pacaran apa enggak? Rasulullah mengajarkan pacaran apa tidak? Berarti kalau baginda Rasulullah enggak mengajarkan pacaran manfaat apa maksiat? Berarti kalau kalian tahu pacaran maksiat isinya pahala apa dosa? Berarti kalau kalian tahu maksiat dan isinya dosa, habis maulidan malam ini janji yang punya pacar terusin apa putusin? Alhamdulillah. Udah pada janji loh. Awas, saksinya mak bapak lo loh. Si Ahong digigit ulat, lo bohong kualat. Cocok, cocok, cok gali cok galaga cok. Biar lebih cocok, saya lihat di hadapan para tamu di atas panggung itu jeruknya masih pada utuh. Airnya pun begitu. Mungkin panitia baru sekedar naruh tapi lupa nawarin, biar saya yang wakili. Silakan para tamu undangan, Roma Irama orangnya ramah, Anissa Bahar naik sepeda sambil dengar saya ceramah, silakan didahar yang ada. Ya, kalau saya tadi baru makan jeruk doang atuh, habis dipoto panggil mari. Tapi mudah-mudahan ntar panitia begitu saya pamitan, panitia punya pengertian. Ngingetin, iya, mobil nggak jauh kok parkir, ada warna hitam, mobil ada sopirnya, takut lupa. Tadi rapel sekaligus, ya Allah belum sempat makan minum ya guru, baru minum jeruk doang tadi. Iya, udah dirapel. Gimana? Ada tikus pada beranak, boleh dibungkus buat anak. Ini kira-kira saya ngomong gini panitia denger apa enggak ini? Maafin panitia, jangan dipikirin, yang penting diusahain. Itu Pak. Kita ngaji Bapak Ibu ya. Siap kita ngaji ya? Jam 10 nih, masih kuat nih? Oke, saya tanya dulu. Baik Bapak Ibu, kalau kuat kita lanjutkan. Apa temanya di sini? Menebar empati, memperkuat silaturahim. Ya, Bu, Pak. Ya Allah ya Rabbi, agama Islam kalau bicara silaturahim bukan kata saya. Saya baca dulu, gak ada ayatnya biar lebih pas. Boleh ya? Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma
enggak? Tahu artinya apa kagak? Itu masalahnya. Wa madan tidaklah arsalna ka aku utus engkau ya Muhammad illa melainkan rahmatan sebagai kasih sayang lil alamin untuk sekalian alam. Jangankan buat yang berakal kayak bapak ibu yang soleh dan solihah, baginda Rasul diutus kepada yang berakal pun akan menebarkan rahmat buat mereka. Itulah agama kita. Hebat apa enggak? Apalagi yang sama-sama berakal, sadar betul Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya Rob, 300 juta jumlahnya, Islam sebagai rahmat buat sekalian alam. Pak, ini yang kumpul di Masjid Jami Al-Muhajirin, kan dari namanya udah jelas Masjid Al-Muhajirin, masjid tempat perkumpulan orang-orang hijrah. Betul apa enggak? Jadi saya bisa pastikan, yakin ini walaupun wilayahnya Bekasi, yakin saya 100% enggak semuanya asli orang Bekasi. Betul apa enggak? Jangan-jangan kalau di absen dari Sabang sampai Merauke kumpul kita di sini. Betul apa enggak? Tapi kita diikat dengan kebersamaan, dengan kesatuan, dengan persaudaraan. Kenapa? Ya walaupun yang namanya asli Bekasi, walaupun yang asli Sundanya, walaupun yang Betawinya, walaupun yang Jawanya, sekalipun seberang, intinya Masjid Al-Muhajirin bukan punya orang Bekasi, Masjid Al-Muhajirin bukan punya orang Betawi, Masjid Al-Muhajirin bukan punya orang Jawa, Masjid Al-Muhajirin bukan punya orang seberang, Masjid Al-Muhajirin bukan punya orang Sumatera, Masjid Al-Muhajirin bukan punya orang Kalimantan, Masjid Al-Muhajirin punya umat Islam. Betul apa enggak? Quran kita masih sama apa enggak? Nabi kita masih sama apa enggak? Saya cerita sedikit. Di saat kota Mekah masih ada pasar seng, Pak. Ya Allah, saya cerita kota Mekah, wabil khusus yang belum pernah malam ini izinkan biar bisa sampai ke sana ya Allah. Ya Allah, yang aminnya kencengan kasih duluan ya Allah. Yang malas-malasan di bandara aja dah. Bu, Pak, mau ke sana? Mau gratis? Beli luwak white coffee. Iklan. Luwak kopi hitam, enggak kemanisan, mantap. Sama enggak orangnya? Sama. Saya terusin Bapak Ibu ya. Ini bicara rahmatan buat sekalian, apalagi kita sebentar lagi akan memasuki pesta demokrasi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ya Allah, kita lihat ternyata ada salah satu jamaah saya di saat masih ada pasar seng saat itu, Pak. Itu punya jamaah nggak bisa ngomong bahasa Arab, nggak bisa ngomong Indonesia, cuman biasa ngomong ari cek Sunda mah tiasa nyarios Sunda ungkul. Nartos, saya terjemahin slow. Bu, jamaah saya ada cuman bisa ngomong Sunda doang, nggak bisa ngomong yang lainnya. Selesai tawaf di Baitullah, lanjut dia tawaf ke pasar seng. Urusan tawaf ke pasar seng, Pak, berarti shopping. Bicara shopping tuh tanya emak-emak, besok ibu ini modalin ATM minimal 30 juta aja. Anterin dah ke mall, Bu, dikasih ATM isi 30 juta, dianterin ke mall. Kira-kira ingat pulang apa enggak? Jangan kasih, Pak, nggak pulang. Saya terusin ya, boleh kan? Asik berbelanja, ternyata kebangetan jauh dia melangkah, lagi mau pulang ke pondokan keder. Nanya bahasa Arab, terbiasa. Indonesia nggak bisa. Dia nanya sama orang Arab, Tuan punten. Orang Sunda sopan, Pak, di mana-mana selalu minta maaf. Tuan punten, jalan anu bade ke Masjidil Haram paling mananya? Yang ditanya orang Arab yang nggak pernah ke Sukabumi. Kira-kira nyambung apa enggak?
nggak nyambung. Lewat orang Arab, lewat berikutnya perawakan sama kulit sama matang. Dalam hati orang Sunda udah optimis. Iya teh pasti batur orang di lembur nusami. Kata orang Sunda optimis, ini pasti orang sekampung sama saya karena perawakan sama. Nanya lagi yang kedua, tuan punten, jalan anu bade ke Masjidil Haram paling mananya perawakan sama pak, kulit sama somatang. Ternyata ini ditanya jawabannya apa? Boten ngertos. Kira-kira wong mana yang jawab begini? Wong Tegal ini pak. Makin liar ini orang Sunda. Orang Sunda nggak kehabisan akal. Untung diingat bahasa Al-Quran. Qurannya nggak tinggi-tinggi deh. Fatihah, 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 Fatihah makan lancar kan? Kalau Yasin masih suka ketuker pak. Orang kampung saya pak ada mimpin baca Yasin mana pakai mikrofon. Ya Allah kaget saya. 4 ayat bener, ayat 5 balik ke Fatihah. 4 ayat bener. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin siratal ala siratal mustaqim siratal ladina. Bu, terusin ya. Ini ada maksud cerita ini. Akhirnya ini orang Sunda nanya sama orang Jawa, tuan punten, ihdina as-siratal masjidal haram. Ini yang orang Tegal bingung pak liar. Di mana-mana ihdina siratal. Ini kenapa jadi Masjidil Haram? Cuman memang orang Tegalnya juga pinter juga dia pahamin dulu maknanya. Ihdina, tunjukkan kepada kami as-sirat akan jalan. Ini sifatnya yang berubah. Al-Masjidil Haram. Begitu orang Jawa paham, mengedepankan kebersamaan, mengedepankan persaudaraan, mengedepankan persatuan. Seperti kita kumpul maulidan malam ini, baik yang Sunda, baik yang Jawa, baik yang Sumatera, baik yang Kalimantan. Kita Indonesia ini orang Jawa nggak mau kalah poin, dirangkul dengan penuh kasih sayang. Apa kata wong Tegal? Tuan, 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 mustaqim. Apa artinya? Lurus. Kira-kira orang Sunda paham apa enggak ini? Paham. Langsung ke depan dia jalan lurus. Saking sayangnya ini wong Tegal, dia lebih paham letak geografis kota Mekah. Diperhatikan dari belakang. Kenapa? Karena 100 meter ke depan jalan bercabang. Yang belok kiri besar, yang mustaqim rada alit. Anggapan orang Sunda pasti yang besar benar aja dia belok kiri. Sayangnya orang Jawa langsung ambil sikap. Dia panggil dengan teriak-teriak. Apa kata wong Tegal? Tuan, kata wong Tegal. Tuan, kata wong Tegal. Begitu orang Sunda nengok, Tuan, wala boleh. Jangan sampai tersesat. Ini orang Sunda nggak jadi belok kiri sampai dia mustaqim. Dia jawab, amin. Amin. Ya Allah, kebersamaan kita di masjid kita tercinta Al-Muhajirin diikat lewat acara yang mulia Maulidur Rasul. Mudah-mudahan menghadapi beberapa bulan lagi yang kita akan melaksanakan pesta demokrasi. Ya Allah, selalu Engkau satukan hati kami. Amin. Alif baina qulubina. Persatukan hati kami ya Allah. Dari Thailand ke Bengkulu, iklan dulu. Bu, Pak, terus jangan. Jadi Islam itu indah apa enggak, Bu? Masya Allah, ya Allah, tolong nih panitia yang udah kompak begini dijaga terus ke depannya. Ya, kadang-kadang suka ada aja masuk provokasi yang nggak demen maulidan lah, ya udah, jangan jangan direda, dikuatin nih persatuannya biar ke depan makin istiqomah. Setuju bang apa Bu? Bu, jelas saya ngomong nih. Jelas Pak ya. Berarti Nabi kita Muhammad SAW betul-betul mengajarkan rahmatan lil alamin. Terasa apa enggak Bapak Ibu? Terasa apa enggak? Saya terasa malam ini saya hadir ke sini padahal kan nggak kenal satu sama lainnya, tapi saya mengedepankan, oh saya satu akidah, saya saudara walaupun saya yang namanya bukan asli sini, tapi tadi tuh ya Allah pengen silaturahim rahmatan lil alamin. Boleh keluarin kata-kata cakepnya boleh? Boleh ya? Boleh ya? Makan lesehan sampai ke Margonda, naik kendaraan pada pukul 3. Di luar masjid silakan pilihan berbeda-beda, tapi persaudaraan harus tetap terjaga. Amin.
salah gacok. Jam 10 lewat 20 menit. Saya kasih tahu. Bukan mau sudahan. Udah 20 menit berarti begitu. Slow. Lanjut lagi gak nih? Masih kuat? Setelah kita kebersamaan nih kompak Bapak Ibu rahimakumullah, nah kita memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi di awal di muqaddimah saya baca firman Allah tuh, surat As-Saff ayat ke-6. Surat apaan? Ayat berapa? Lagi bantuin jawab Bapak Ibu biar meresap ke hati. Surat apaan? Ayat berapa? Nih jamaah muhajirin, kalau boleh saya tanya jujur deh, hafalnya 30 juz apa juz 30? Juz 30 semua, setengah depan apa bagian akhir aja? Belakang. Ibu mohon maaf Pak, mohon maaf, karena yang namanya ngapal Quran gak segampang kayak ngapal nyanyian. Iya betul. Boleh saya buktiin? Biar ibu makin segar, boleh? Coba bantuin terusin yang pertama nih. Cikini aku begini. Boleh coba lagi, boleh coba lagi. Bila ingin melihat ikan, tenangkan dulu airnya. Lo coba itu. Nggak janjian loh kita. Boleh coba lagi, boleh coba lagi? Boleh? Teramuda. Apa? Coba yang paling jadul deh, paling jadul. Bukan lautan. Apa, Pak? 4 soal nggak ada yang nggak kejawab. Coba bantuin lagi jawab yang kelima, boleh? Fadkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Bukan itu. Oh. Muka boleh pada nyengir tapi otak sambil mikir. Lempat lagu tadi nggak ada, nggak tahu, semua jawab, giliran Quran kompak KB. Allah. Berarti gampangan ngaji apa nyanyi? Gampangan ngaji apa nyanyi? Nah malam ini kita ngaji Bapak Ibu rahimakumullah. Oleh karenanya tadi di awal saya bacakan juga firman Allah, surat As-Saff ayat ke-6. Surat apaan? Ayat ke berapa? Surat apa? Ayat berapa? Perhatikan baik-baik, saya terjemahkan ini ayat yang sambil saya bacakan. Wa ilqala, dan ketika berkata Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, Isa putra saya langsung masuk ke poinnya. Mana? Wa mubassiran, Nabi Isa putra Maryam menyampaikan berita gembira. Menyampaikan berita apa? Menyampaikan berita apa? Apa berita gembiranya? Birosulin, dengan seorang rasul. Yati, makanya pakai fi'il mudhari, karena saat itu Nabi Muhammad yang belum lahir, Nabi Muhammad yang wujudnya belum ada. Yang mengabarkan Nabi siapa tadi? Menyampaikan berita apa tadi? Berita gembira, dengan seorang rasul akan tiba maulidnya, akan tiba waktu kelahirannya. Perhatikan bahasa Nabi Isa dalam Quran surat As-Saff ayat ke-6. Beliau menyebutkan mimba bismuhu, setelah aku namanya adalah Ahmad. Apa namanya? Ahmad. Apa namanya? Ahmad. Kita nyebut Nabi kita siapa? Nabi Isa dalam As-Saff ayat ke-6 nyebutnya apa? Kita nyebut Nabi kita siapa? Resapi pakai hati lagi. Kita nyebut nama Nabi kita siapa? Nabi Isa dalam Quran surat As-Saff ayat ke-6 dalam Al-Quran diabadikan nyebutnya apa? Kenapa beda? Ntar ibu kalau ditanya mana kayak gimana nih? Bu, ya, nama mana? Kita di Quran kan membaca surat As-Saff ayat ke-6 tadi Pak Kiai menyampaikan. Kenapa? Yang berkata Nabi Isa, kok nyebutnya Ahmad lu? Terus kalau kita tadi selawatan nyebutnya Muhammad, kok beda Bu? Kok beda? Why? Excuse me. Kunaon? Habis ngomong why itu. Kenapa? Nih kalau ditanya amanah kita gimana Bapak Ibu jawabnya? Apa langsung kita kata dah, udah nak lu jangan cerewet, emang dari sononya begitu? Jawab jangan nih.
Jawab jangan nih. Jawab. Bapak Ibu tolong pikirkan dan renungkan. Yang menyebut nama Ahmad siapa? Di Quran surat apa tadi? Ayat keberapa tadi? Yang menyebut nama Nabi Muhammad siapa? Mau menyebut nama Muhammad siapa? Kita. Inti cantik-cantik. Wow. Perhatiin apa perhatiin? Yang nyebut nama Ahmad siapa? Yang nyebut Muhammad siapa? Nah, saya tanya kenapa? Nah, ini semua jawab. Perhatikan baik-baik, perlu konsentrasi. Bu, Pak, begini caranya. Kalau kita belajar bahasa Inggris, tolong bantuin jawab. Apa bahasa Inggris yang cantik? Sekarang kata beautiful yang artinya cantik, pengen kita rubah menjadi mana lebih cantik. Jadi pakai apa? Hah? Pernah belajar bahasa Inggris gak sih? Enggak pernah. Ya sama aja bohong aja udah. Dia yang jawab. Udah, bu. Ya itu enggak usah bahasa Inggris lah, bahasa Arab aja dah sekalian. Begini, gini. Apa bahasa Arabnya besar? Nah, udah dikasih tahu aja ya. Yuk, kabirun. Apaan? Sekali lagi, apa bahasa Arabnya besar? Oke, yang kedua, apa bahasa Arabnya kecil? Saghirun. Dua kata, dua sifat. Bantuin lagi. Apa bahasa Arabnya besar? Apa bahasa Arabnya kecil? Apa bahasa Arabnya terpuji? Saya bantuin jawab. Muhammadun. Apaan? Muhammadun. Tiga kata dipahami. Apa bahasa Arabnya besar? Apa bahasa Arabnya kecil? Apa bahasa Arabnya terpuji? Nah, besok pagi kita mau sholat subuh, Pak. Begitu kita takbiratul ihram, jawab yang jujur deh. Nyebutnya Allahu Kabir apa Allahu Akbar? Allahu apa? Yang tadinya besar, karena kita lagi mau sholat, maka kita rubah jadi isim tafdil, wajahnya af'alu. Maka yang kabir berubah jadi akbaru. Begitu kita takbir mengucapnya Allahu, berarti Allah Maha. Oke, sekarang bantuin jawab lagi. Apa bahasa Arabnya besar? Apa bahasa Arabnya lebih besar? Akbarun. Wajah itu aja dirubah. Apa bahasa Arabnya besar? Kabirun. Dengerin apa dengerin? Udah di paling depan kencang salah. Tapi nggak apa-apa nih kalau berani, bagus. Iya, Bu, dengerin baik-baik. Apa bahasa Arabnya besar? Apa bahasa Arabnya lebih besar? Nah, apa bahasa Arabnya kecil? Apa bahasa Arabnya lebih kecil? Asgoru. Kan lagi dia wudu kita baca. Nawaitul wudu alirafil hadasil. Nggak nyebut sogir. Alirafil hadasil asgor. Apa bahasa Arabnya besar? Apa bahasa Arabnya lebih besar? Apa bahasa Arabnya kecil? Apa bahasa Arabnya lebih kecil? Apa bahasa Arabnya terpuji? Apa bahasa Arabnya lebih terpuji? Ahmad. Bu, Pak, yang nyebut Ahmad kita apa Nabi Isa? Bisa. Berarti Nabi Allah Isa, Pak, punya akhlak hebat apa enggak, Pak? Bapak bayangkan, Nabi Muhammad belum lahir, Pak. Tapi begitu menjaga akhlak seorang Nabi Allah Isa, betul-betul mempromosikannya. Lihat promonya. Nih yang nggak demen maulidan, lu jangan belaga budek, dengerin nih. Lah beneran malu, Pak. Nabi Allah Isa yang ngomong di surat As-Saff ayat berapa tadi itu? Dan di saat Nabi Allah Isa ngomong, jujur jawab, Nabi Muhammad udah lahir apa belum? Beliau menyampaikan berita apa tuh? Berita gembira, berarti mempromosikan habis akan tiba maulidnya, akan tiba waktu kelahirannya. Lihat akhlak beliau. Dia nggak menyebut Muhammad, nyebutnya apa? Lebih terpuji dari saya. Ya Allah, ini ilmu ya nak buat kita semua. Nak yang muda-muda paham nak? Kenapa ilmunya? Sehebat apapun ilmu kita, setinggi apapun pangkat jabatan kita, sehebat apapun ilmunya, wah di rumah kitabnya berlemari-lemari, di hadapan orang tua kamu nak, di hadapan guru-guru kamu nak. Ingat, kita bukan siapa-siapa tanpa jasa guru-guru dan orang tua kita. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Tolong resapi makna pantun ini, saya mau bacakan. Silakan utarakan cakepnya, boleh ya? Boleh ya? Ayam teriyaki buatan mertua.
Untuk tetamu dari Pekanbaru, pengen barokah rizki, minta ridho orang tua. Pengen barokah ilmu, minta ridho dari para guru. Cocok? Cok gali cok galaga cok. Nambah lagi biar makin berakhlak anak-anak kita. Nah resapi pantun ini, bapak ibu juga resapi. Apa isinya? Pergi nenamu di hari Sabtu. Kurang semangat ucap caknya. Pergi nenamu di hari Sabtu. Nentengnya salak dan korma. Ilmu memang nomor satu, tapi akhlaklah yang jauh lebih utama. Setengah 11 pas. Saya ngasih tahu. Ya iya mah apa sih jam tangan saya? Masalah gitu. Bu, Pak, ya maksudnya biar dapat. Oh udah tadi bahasan pertama masalah kebersamaan rahmatan lil, yang kedua membahas masalah adab akhlak. Betul apa enggak Pak? Nabi Isa luar biasa, makanya tadi saya katakan yang suka lidahnya lemes nih, memecah belah umat nih kadang-kadang. Iya, ini mic apa kendor nih turun. Dan gimana jangan yang stabil apa toh mic jadi. Iya jangan diubah-ubah Bu. Ini kadang-kadang lidahnya lemes. Ngapain lu mau lidah bid'ah sesat neraka? Ya Allah ya Rabbi Bu, Nabi Allah Isa seorang nabi, Nabi Muhammad yang belum ada, tapi lihat promonya. Ini kita bukan nabi, bukan paling hafal hadis atuh Pak, innamal a'malu binniyat. Ngelihat yang maulidan udah kayak panitia sorga, lemes banget tuh mulut. Udah habis ini biar makin kompak, betul apa enggak Bu? Ya Allah, saya teruskan lagi. Lihat akhlak Nabi Allah Isa, nyebutnya Muhammad apa Ahmad? Berarti lebih terpuji dari beliau. Nah tinggal kita, berarti nama Nabi kita mulia apa enggak Bapak Ibu? Mulia. Hebat apa enggak Bapak Ibu? Yuk kita lanjutin lagi. Kita lihat kaji bagaimana mulianya nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lanjutkan. Yang ketiga, surat Al-Anfal ayat 33. Surat Al-Anfal ayat 33. Surat Al-Anfal ayat 33. Bantuin surat apaan? Ayat berapa? Lagi surat apaan? Ayat berapa? Biar makin afdal dan berkah, izin saya bacakan dulu Bapak Ibu. Yang di handphone ada aplikasi Qurannya, mau dibuka silakan biar makin yakin ngaji kita malam ini. Setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya Allah ya udah kendor. Emang nggak berasa udah setengah 11 lewat. Yang di belakang saya lihat udah berapa kali ganti kaki. Duduk sila. Ibu belocor. Yang ngipas-ngipas sudah megangin perut aja. Ustaz, obat batuk dari kota Tipar, mata ngantuk, perut udah berasa lapar. Yang paling depan udah komentarnya, Ustaz, gua duduk tadi jam 8, sudah setengah 11 lewat. Kenapa? Obat batuk dari rawa bugal, mata ngantuk, pantat rada pegel. Terusin jangan nih. Emang baru mau bahas yang ketiga. Tadi bab pertama kebersamaan kita rahmatan alamin, Al-Anbiya 107. Yang kedua bab akhlak, Nabi Allah Isa menjaga banget akhlaknya, makanya nggak bisa nyebut nama Muhammad, nyebutnya Ahmad. Surat As-Saff ayat 6. Ini surat yang ketiga. Surat apa tadi? Ayat berapa? Ayat 33. Bapak Ibu lihat nih bagaimana mulianya nama Nabi kita Muhammad. Saya udah saya bacain, kita terjemahin boleh ya Bapak Ibu ya? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, dan Gusti Allah nggak bakalan nurunin bencana kepada jamaah al-muhajirin. Ya, kalau kita bicara bencana Pak, berarti korbannya luas. Mana? Punten yang udah ada di depan mata. 2004 tsunami di Aceh. Itu cuma 9 beberapa skala liter dan nggak nyampe 15 menit. Korban yang menelan jiwa 165.000 jiwa yang meninggal dengan seketika. Itu yang terevakuasi, belum lagi yang hilang entah kemana rimbanya. Ingat dulu 2004 tuh. Ingat kan? Kalau kejauhan, dah yang deket dah, yang kemarin belum lama. Mana? Tuh Cianjur.
Pak, Bu, Cianjur. Ibarat luka masih basah tuh, Pak. Iya tuh. Oke, sekarang saya mau nanya, ini jamaah muhajirin pengen selamat gak kita punya rumah tangga? Selamat. Pengen nyaman gak kita punya kampung? Allah berjanji di surat Al-Anfal nih ayat ketiga. Apa janji Allah? Nggak bakalan aku menurunkan bencana kepada mereka. Kalau bicara bencana itu korbannya banyak. Tsunami, banjir bandang, gempa bumi, Pak, kebakaran. Itu bicara bencana alam. Betul apa nggak, Bapak? Nah sekarang kita pulangkan secara personal. Allah berjanji nggak bakalan rumah tangga kamu nggak sakinah. Bu, emang nggak pengen rumah tangga sakinah, Bu? Emang nggak pengen punya rumah tangga penuh marhamah? Nggak mungkin anak kamu nggak soleh-soleha, nggak mungkin. Nggak mungkin kalaupun punya utang nggak kebayar, nggak mungkin. Nggak mungkin kalaupun punya urusan nggak lancar, nggak mungkin. Tapi ada syaratnya. Nih yang kita mau bahas nih, perdalam. Terusin jangan nih. Apa syaratnya? Lihat di situ saya bacakan terusannya. Apa syaratnya? Wa anta fihim. Sedikit banget adalah fatah. Wa anta fihim, cuma 3 kata. Tapi kalau kita pakai ini dalam banget mananya. Nggak mungkin rumah tangga kita urusan nggak lancar, utang nggak kebayar bagi yang punya utang, anak nggak soleh-soleha, di dalamnya nggak sakinah. Syarat pertama, wa anta. Apa artinya anta? Kamu. Bapak Ibu bantuin jawab. Apa artinya anta? Kamu. Lihat dalam kitab-kitab tafsir tuh. Lihat silakan. Muhammad Rasulullah. Bu, Pak, saya ngomong dari hati ke hati nih. Kalau yang mau ntar nih, kedepannya bisa mau punya perubahan. Yang udah sukses makin berkah, yang belum sampai ke Mekah biar bisa segera sampai ke Mekah. Tapi ada syaratnya. Syaratnya gampang banget. Apa syaratnya? Selama engkau yang Muhammad masih membersamai mereka. Sekarang jujur nih, kita bicara dari hati ke hati sebagai evaluasi diri, biar pulang maulid kita pikirkan, kita renungkan. Ini sekarang udah 10:30 lewat 7 menit loh. Ya saya ngasih tahu. Bu, Pak, jujur, mohon maaf. Dari melek mata tadi pagi sebelum subuh sampai genari, udah berapa ribu menyebut nama Nabi kita Muhammad? Dapat 5.000? 3.000? 2.000? Kagak. 1.000? Ora. Gopek 300, 200, 3 biji. cepet. Nah, baru hampir katanya. Utang pengen kebayar, coy. Urusan pengen lancar, coy. Anak pengen soleh-soleha. Ya Rob, tapi udah genari cepet aja belum selawat sama Nabi. Itu kalau Nabi bisa mantun, apa kamu ngaku cinta-cinta pret? Lah mengapa nyebut namaku udah genari cepet aja belum nyampe? Lantas gimana Rasulullah? Payah kamu. Kenapa? Payah sampean. Kenapa? Ada suling, ada peniti, kalian berpaling ke lain hati. Bu, Pak, ini yang janji Taufikur Rahman apa Quran? Yang janji pilkada apa Quran? Janji Quran beda sama janji pilkada. Yang namanya pilkada mohon maaf, itu beda-beda tipis sama pilkab. Lah bedanya dikit banget Pak. Pilkab kalau ibu lupa jadi, pilkada banyak begitu jadi. Nah begitu. Tapi kalau janji Quran gimana Pak? Pasti apa enggak? Tolong amalin Bapak Ibu kalau mau. Ya Allah, sampai saya sampaikan amanah dari kita punya guru siapa? Al Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Sampai meselin banget tuh kalau sampean pengen di rumah punya puunan duit. Puunan duit. Puun duit. Puun duit. Pohon duit, Pak. Ya Allah. Kalau udah punya pohon duit malu nggak bakalan kena pinjol, coy. Ya iya, kan lu kena pinjol karena nggak punya punan duit. Lalu ngutang dewekan pakai identitas nama Pak RW lu. Akhirnya sekampung pada tahu. Betul bang Pak? Lah nggak dibayar-bayar ditagih. Beranak terus besar lagi. Kalau yang namanya udah di rumah punya punan duit nggak mungkin kena judi slot, nggak mungkin kena judi slot, nggak mungkin. Belangsak iya. Bu, Pak,
Apa bahasa beliau pesan ini? Saya sampaikan malam ini paling mau. Jangan sampai setiap hari kamu sebelum tidur, jangan sampai nggak kecampaian minimal 400 kali salawat Jibril. Ringan banget tuh Pak. 400 ringan. Salawat Jibril yang mana sih? Gampang banget itu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu tuh salawat Jibril tuh. Mohon maaf, udah dapat nih hari 400 kali. Ini wajar kalau syarat munusannya. Pak, Bu, biar pulang maulid dan malam ini besok tidak ada perubahan. Coba dawamkan dah. Ya Allah, ya Rabbi. Bohong kita kalau hidup nggak punya permasalahan, Pak. Betul apa nggak, Pak? Ya, apalagi kemarin corona berasa, Bapak Ibu. Saya punya santri jumlah 150 anak, banyakan yang gratis. Makan tetap sehari 3 kali, ceramah semua batal. Kan nggak lucu kalau saya nulis status dicurhat di status galau tingkat Bogor ya. Cemen. Curhat gimana? Allah janji. Ingetin lagi nih, surat apaan tadi? Lupa udah. Surat apaan tadi? Ibu bapak yang saya bahas semua saya sebutin referensi surat nama ayatnya. Kenapa? Karena saya menghormati majelis mulia maulid malam ini. Saya menghormati panitia. Bikin maulid dan gini nggak gratisan coy. Betul apa enggak? Ini panggung begini bayar enggak? Baliho besar begini bayar enggak? Ini yang lagi ceramah. Nah, itu dia. Lah iya, mana yang bilang gratis, yang mana orangnya? Lo masuk toilet aja udah naik harganya kok. Maksudnya biar imbang, ada pengeluaran, biar ada pemasukan. Pemasukan terutama pulang dari sini biar oleh-oleh ilmiahnya. Satu tadi Al-Anbiya ayat 107. Tolong dari manapun kita adanya, agama kita, Quran sama, Nabi sama, kita bersama-sama di Al-Muhajirin. Jadi harus bagaimana? Ayo ting-ting makan opak. Yang penting makin kompak tuh. Setuju apa enggak tuh? Yang kedua tadi bicara akhlak. Ya Allah ya Rabbi, asbab maulidan Nabi Allah Isa aja nggak bisa nyebut nama Muhammad, nyebutnya apa tadi? Berarti the best daripada beliau. Padahal beliau pun Nabi. Tuh yang kedua. Yang ketiga sekarang mulianya nama Nabi Muhammad. Allah berjanji di surat apaan tadi? Ayat berapa tadi? Nggak bakalan rezeki jadi tertunda, jadi syarat selama engkau masih membersamai mereka. Nama Muhammad libatkan dalam kehidupan kita. Bu, Pak, pakai selawat Jibril yang tadi. Silakan. Ini ada hadroh. Anak-anak hadroh, boleh nggak antum nabu lagi? Nabu mukul, boleh. Ana yang baca, boleh nggak? Hah? Ikhlas sih, itu Roman lemes amat. Tuh lihat begini, itu. Ikhlas nggak? Ikhlas. Jangan malu seragam inti tuh. Udah keren. Kita sama lagi biru-biru begini. Janjian, ikhlas nggak? Bu, saya mau ajak baca selawatan. Yang mau ikutan bareng saya silakan. Insya Allah makin berkah. Karena selawat nggak ada ruginya. Yang nggak ada selawatan biarin, jangan diomelin, biarin. Besok dia mati kuburannya masing-masing. Udah siap dong. Ana yang baca. Cukup vokalis nggak usah. Ana yang baca. Oke ya. Bapak Ibu yang mau ikutan silakan. Kita baca bareng-bareng. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Yuk ya Nabi. Hadroh belum ikhlas, nggak usah pakai hadroh, kita aja lah. Ono yang pojokan berat banget mukulnya. Gue ngeliat tong, lah lu segitu aja gue minta tolong, ogah lu. Iya, gue doain mudah-mudahan amplop yang udah disegel sama panitia lu dibongkar lagi ditambahin. Lu nggak ikhlas sih, udah lu istirahat aja dah. Bu, kita aja ya, boleh? Tiba minta tolong doang susah amat. Iya, lagi tuh hadroh dibeli buat apaan? Mau dipajang, mau dipukul, betul nggak Pak? Nah, sekarang kita buktikan, nggak pakai hadroh tetap semangat. Boleh?
Yuk ikutin. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawat. Bentar lu mau salawat ini mah. Alaika, hadro rapi ini nggak rapi. Ulang lagi bu. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah. Walaupun nggak pakai hadro bapak ibu, enak apa enggak? Tetap enak toh, tetap enak. Lu berdua yang ono gue lihat pojokan males banget nabunya. Lah gue begini-gini vokalis toh, gue tahu. Iya. Bu, nggak apa-apa kita nggak pakai hadro tetap enak ya bu? Kita ganti lagi selawatannya. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, kenapa bu? Saya demen lagu legendaris. Saya tanya yang bagaimana? Yang gini saat rasa cinta pada makhluk yang bernyawa. Apalagi selawat aja, selawat. Salatullah ala Taha salatullah ala Yasin. Nyoal lagi Pak dia, Ustadz kalau saya mau nge-rap gimana? Saya tegesin lagi bu, nge-rapnya gimana Pok? Begini Ustadz, nggak tahu zaman sini apa enggak ini. Perasaan insan apal juga ternyata. Salawat aja salawat. Ilahi salimil minal afati wa min hammi wa min bi ahlil bad. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Nanya lagi sebenarnya Ustaz, saya nggak demen lagu yang itu. Terus yang mana? Saya demen lagu yang ini saat boneka cantik dari India. Boleh dilirik, tak boleh. Enak banget kalau lagu apa aja. Selawat aja, selawat. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi Asya. Nyoal lagi sebelahnya Ustaz, saya nggak demen lagu yang itu. Terus yang mana sukanya bu? Saya demen lagu ini yang asli. Yang mana? Yang judulnya Hucu Hutan. Saya tegesin lagi bu, yang gimana lagunya? Begini, tatum pasiai. Oh. Diam. Stop. Salawat aja, salawat. Ya Rasulullah, ya Rafi Asya. Pengen rap lanjutkan. Adfata yaji rotal ya uhailal jud. Allahumma salli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Berarti selawat hebat apa enggak Bapak Ibu? Bapak Ibu baca doa, ntar Ibu sholat. Kira-kira kalau nggak baca sholawat, sah nggak sholatnya? Ibu sholat, Bapak kita sholat nggak baca selawat, nggak sah sholat kita Pak. Kita baca doa Bapak Ibu, keren doa kita. Tapi nggak baca selawat, nyampe gak tuh doa? Doa yang nggak pakai selawat, ngirim surat nggak pakai alamat. Paling pun nyampe ke Depok, alamat palsu Ayu Ting Ting. Berarti sakti apa enggak selawat? Hebat apa enggak? Boleh keluarin kata-kata cakepnya boleh? Boleh? Jalan-jalan ke kampung keramat. Banyak mobil yang pada lewat. Hidup kita mau selamat, jangan pernah bosan buat bersolawat. Cakep. Nambah lagi deh, boleh? Boleh? Ngajak besan naik pesawat. Itu besan orang Jampang. Jangan pernah bosan buat berselawat, karena segala urusan pasti Allah buat gampang.
Allahumma sholli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Jam 10, jam 11 kurang 10 menit. Saya ngasih tahu. Ibu kan duduk jadi nggak berasa. Ini mana kipas anginnya jaraknya jauh banget. Lah iya. Sehari ini ganti gamis sudah ketiga kali loh, Pak. Lah iya. Jarang-jarang saya ngomong di TV sampai gobios begini loh. Di TV belum pernah saya ngomong sampai bahasa begini. Kenapa? Ngomong keluar tapi tipis-tipis, sebentar banget. Mana ngomongnya? Raih hidup berkah bersama Luwak Kue Kopi. Tapi alhamdulillah isi amplopnya tebel, Pak. Lah iya. Bu, Pak, jam 11 kurang 10 gimana? Ya saya nanya dulu. Iya slow, ibu memangnya lanjut. Saya nanya takutnya bapak ibu puas saya makin lemas. Tapi ngomong-ngomong yang kita bahas dari awal paham nggak nih? Udah beberapa poin loh, kalau nggak salah udah 3 loh. Betul nggak Bapak? Yang pertama, pulang maulidan tolong biar makin rempuk, makin akur, makin kompak. Setuju? Karena tadi udah dibacain suratnya Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Tuh, yang kedua, betapa mulia akhlaknya Nabi Allah Isa, padahal Nabi Muhammad yang belum ada, tapi sudah dipromosikan. Bahkan bentuk akhlak beliau mulia, nggak bisa nyebut Muhammad. Nyebutnya apa tadi Pak? Ahmad. Yang ketiga tadi, kemuliaan nama Nabi kita Muhammad. Kalau kita dawamkan, kita seringkan, basahi lidah kita dengan selawat Nabi, janji Allah di surat Al-Anfal 33, nggak mungkin rezeki kita keserat, nggak mungkin punya tengah kebayar, nggak mungkin rumah tangga nggak sakinah. Syarat jangan pernah berhenti dalam setiap hari membersamai kehidupan kita dengan menyebut nama Muhammad Rasulullah. Menuju jam 11, 10 menit lagi. Pak, Bu, tolong nih saya ulang lagi yang dibahas biar nempel. Setuju? Ya biar kita pulang maulid dan ada oleh-oleh ilmiahnya. Syukur-syukur semuanya minimal. Kecilendek makan bakso rusuk biar pendek yang penting masuk. Menusuk. Setuju? Biar pendek yang penting. Itu kenapa ketawa belakang? Jangan suzon dulu. Saya punya maksud ngomong begitu, ibu suzon aja sih. Pak, sekarang subuh tuh di Bogor jam 4 lewat 5 menit, Pak. Kalau di sini sama apa enggak? Jadi agak malam. Kalau misalkan maulid dihantam sampai jam 1, besok yakin subuhnya repot berantakan. Lah iya, betul apa enggak Bapak Ibu? Makanya saya bilang tadi biar pendek yang penting masuk. Buat apa ngomong sampai jam 11 lewat panjang nggak masuk kan capek-capekin doang. Lah mendingan kita balik tuh bahasa biar pendek yang penting. Nah gitu. Kalau udah masuk kan rasanya enak Pak. Bu jangan susun dulu. Ilmunya apaan? Nah, jadi yang kalau tadi sudah ada 4 yang kita bahas, Bapak Ibu rahimakumullah, lanjut lagi ya. Dan di antaranya untuk hijab penghalang musibah melanda kita, meniru kepada akhlak baginda Rasulullah. Yang terakhir adalah apa? Sodakoh. Apaan Bapak Ibu? Apaan? Biar lebih abdol saya bacain dulu ayatnya. Jadi jelas tadi itu urusan toleransi ayatnya ada, urusan kemuliaan akhlak ayatnya ada, barusan urusan kemuliaan nama Nabi Muhammad ayatnya ada. Syarat yang keempat bicara sedekah. Saya mau bacakan surat Al-Munafikun ayat 9, 10, 11. Tolong bantu ulangin Bapak Ibu, surat apaan? Ayat berapa Bapak Ibu? 3 ayat tuh. Yang di handphone ada aplikasi Qurannya mau dibuka silakan biar makin berasa ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Allah. Enak apa enggak? Tahu artinya apa kagak? Kagak. Salahnya. Terusin lagi ya, Bapak Ibu, terusin lagi ya. Ya. Tapi komitmen dijaga ya, biar pendek yang penting. Baterainya nggak kuat. Ya ilmunya. Tuh, cepet banget waktunya loh Pak. Ya, Pak, Bu, Bapak nggak berasa karena baju basah Bapak nggak basah. Itu, ya. Bu, Pak, terusin ya. Udah saya bacain ayatnya nih, tinggal jelasin aja. Siap ya, masih nampung ya, masih nerima ya. Oke, apa sih isinya? Ini buat kita semua, termasuk buat saya bicara. Ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang yang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, hai Taufikur Rahman, wahai para ayahanda, wahai para ibunda, jangan sampai kita semua dilalaikan hanya dengan dua urusan doang, anak harta, harta anak, anak harta. Bohong Bapak Ibu kalau kita nggak cinta sama harta dan anak, betul apa enggak? Tapi Allah memesankan jangan sampai dengan sebab dua urusan kita lupa. Lupa apa? Maulidan begini, maulidan begini. Kira-kira ngeluarin dana apa enggak? Ada proposal datang untuk ngajak maulidan. Ternyata karena otaknya harta amanah, ngapain nyumbang maulidan? Udah duit simpen tabungin buat anak. Ngapain pakai repot-repot bantu saudara yang di Gaza, Palestina, ngapain? Udah simpen tuh harta buat anak. Ada tetangga yang meninggal mau takziah, udah jangan pakai takziah, udah ngantor aja, ngantor kerja cari duit buat anak. Bapak Ibu, ada nggak orang yang otaknya begitu? Kata Quran bukan kata saya. Siapa yang otaknya cuma harta anak, nyumbang maulid dan ogah, nyumbang masjid ogah, bantu tetangga yang susah ogah, membantu saudara yang di Palestina ogah. Kita nggak mungkin Pak, ya Allah bayangkan mereka nggak mungkin bisa ngaji begini kayak kita Bapak Ibu. Ternyata ogah, kenapa? Anak, harta, harta anak yang begitu modalnya. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang begitu mindset pemikirannya, faulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Bagaimana biar nggak merugi? Ayat ke-10 Allah berikan solusi. Apa caranya? Wa anfiku, hai Taufikur Rahman, infakkan oleh kamu. Wahai para ayahanda, infakkan oleh kamu. Wahai para ibunda, infakkan oleh kamu. Allah nggak minta semua. Mimma razaqnakum, dari anugerah rezeki aku berikan kepada kamu, sebagiannya sebelum datang ajal kepada kamu. Kalau ajal udah datang kepada kamu, baru ngucap minta sama Allah. Apa kata jenazah yang nggak pernah sedekah, yang nggak pernah nyumbang, yang nggak pernah buat membela untuk kepentingan akhirat? Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah hidupin lagi